Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan jangka waktu terbaik investasi reksadana. Dan saya akan tutorialkan cara mengatur portofolio di aplikasi bibit reksadana. Jadi jika kalian ada saran, masukan, atau usulan topik lainnya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara beli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Jadi ketika kita berinvestasi di reksadana, tentunya ada beberapa jenis reksadana. Jadi di aplikasi bibit misalnya ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Jadi setiap jenis reksadana ini mempunyai resikonya masing-masing. Terus kemudian ketika kita berinvestasi, khususnya misal berinvestasi reksadana, yang paling penting yang harus kita ketahui atau yang paling dasarnya yaitu tujuan investasi. Jadi kan banyak sekali yang menanyakan investasi dengan gaji UMR yang terbaik itu apa, atau investasi dengan modal yang kecil, investasi 100.000 itu terbaiknya diletakkan di mana. Jadi ketika kita berinvestasi, yang paling utama yaitu tujuan investasi, bukan nominalnya. Jadi misal kita ingin berinvestasi untuk jangka waktu misal kurang dari 1 tahun, itu cocoknya di reksadana pasar uang. Atau misal untuk jangka waktu 1-3 tahun, itu cocoknya di reksadana pendapatan tetap. Untuk 3-5 tahun di reksadana campuran dan juga di reksadana saham. Jadi setiap jenis reksadana ini mempunyai jangka waktu terbaik untuk investasinya. Ini secara teori ya, seperti itu. Jadi misal kita ingin punya dana tabungan atau dana darurat yang bisa kita ambil kapan saja, itu cocoknya di reksadana pasar uang. Atau misal kita ingin membeli mobil atau membeli motor, gadget, dan yang lainnya dalam jangka waktu 1-3 tahun, itu cocoknya di reksadana pendapatan tetap. Atau misal untuk jangka yang panjang di atas 5 tahun, misal dana pensiun, itu di reksadana campuran dan juga di reksadana saham. Jadi ketika kita berinvestasi, jenis reksadananya kita pilih berdasarkan tujuan kita masing-masing. Jadi jangan misal investasi 100.000 cocoknya di mana, itu kurang tepat, seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi bibit, aplikasi untuk berinvestasi reksadana. Jadi di sini saya akan tutorialkan cara mengatur portofolio investasi di aplikasi ini. Langsung saja kita masuk ke tutorial cara mengatur portofolio investasinya. Jadi kita masuk ke bagian bawah yang di portofolio. Kita klik di sini. Nah, seperti ini. Jadi di aplikasi bibit kita bisa tambahkan portofolio sendiri sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya pribadi itu ada 2 portofolio, yaitu dana tabungan dan juga dana pensiun. Di dana tabungan ini saya tempatkan jenis-jenis reksadana yang beresiko rendah, misal di reksadana pendapatan tetap dan juga di reksadana pasar uang. Di sini saya sudah berinvestasi 400.000 dan mendapatkan keuntungan 13.000. Sedangkan di dana pensiun ini merupakan instrumen investasi risiko tinggi, yaitu di reksadana saham. Jadi di sini saya berinvestasi sekitar
300.000 dan mengalami kerugian 1.700. Tapi ini tidak masalah karena investasi di dana pensiun untuk reksadana saham itu beresiko tinggi. Jadi untuk jangka waktu dekat itu fluktuatif sekali, tetapi untuk jangka panjang kemungkinan akan mengalami kenaikan. Jadi seperti itu, ada dua, yaitu dana tabungan dan dana pensiun. Saya akan coba tampilkan jenis-jenis reksadana yang saya beli di masing-masing portofolio ini. Jadi misal di dana tabungan kita klik saja. Ya, di sini ada beberapa jenis atau beberapa produk reksadana yang sudah saya beli, yaitu misal di Sukor Invest Money Market Fund, ini reksadana pasar uang. Di sini saya berinvestasi 200.000. Terus kemudian di Manulife Dana Kas 2, ini jenis reksadana pasar uang juga, sudah berinvestasi 40.000 seperti itu. Terus juga ada di reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Saya berinvestasi di dua produk, yaitu Schroders Dana Mantap Plus 2, ini 170.000, dan juga di Majori Sukuk Negara Indonesia. Ini adalah cashback atau yang saya dapatkan dari cashback aplikasi Bibit. Saya dapatkan 25.000 secara cuma-cuma. Jadi kalau misal kalian ingin mendapatkan cashback, kalian bisa gunakan kode referral yang biasanya di komen-komen. Per hari ini akan mendapatkan 25.000 seperti itu. Jadi untuk dana tabungan saya tempatkan produk atau jenis reksadana pasar uang dan juga reksadana obligasi. Terus untuk kemudian di dana pensiun saya akan coba tampilkan juga. Nah, di sini saya menggunakan produk reksadana saham, yaitu reksadana BNI AM Index IDX 30 dan juga dana reksa indeks syariah. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang minus ini dana reksa indeks syariah. Di sini ada keterangannya. Jenis reksadana sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Jadi investasi saham merupakan investasi yang beresiko tinggi, seperti itu. Terus kemudian juga kita bisa tambahkan portofolio di aplikasi Bibit. Ini kita tambahkan sesuai yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Jadi misal saya akan tutorialkan cara untuk menambah portofolio. Jadi kita klik saja di tambah portofolio ini, terus kita bebas pilih terserah. Saya akan coba pilih kendaraan saja, terapkan. Terus kita kasih nama portofolionya, terserah kita. Saya akan misal saya ketik di sini beli motor seperti itu. Terus berapa uang yang harus terkumpul. Jadi ini adalah tujuannya, goal dana yang harus kita kumpulkan. Jadi misal saya tuliskan di sini 20 juta, misal seperti itu. Ini tentunya bebas ya, sesuai dengan tujuan kita. Kita klik lanjut. Seperti ini, kita simpan. Kita coba back. Nah, di sini sudah ada portofolio baru. Yang sebelumnya dana tabungan, dana pensiun, di sini sudah ada beli motor seperti itu. Tentunya namanya bisa kita ubah, kita edit sendiri sesuai dengan keinginan kita. Terus di sini kan masih kosong, tidak ada produk reksadana. Saya akan coba pindahkan reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi ke portofolio yang beli motor itu. Jadi untuk dana tabungan ini saya akan khusus untuk jenis reksadana pasar uang. Jadi seperti itu. Caranya cukup mudah. Kita klik yang di reksadana obligasi ini, klik yang kanan titik 3 kanan ini, terus pindah portofolio. Kita klik di pindah portofolio. Terus di sini ada pindah ke portofolio yang mana. Misalnya kita klik di sini, saya akan pindahkan ke beli motor.
Terus di sini ada berapa nominal yang kita pindahkan, tapi saya akan fullkan saja. Jadi kita pindahkan semuanya ke portofolio beli motor. Kita klik pindah, konfirmasi, pemindahan unit reksadana berhasil, seperti itu. Dan juga saya akan pindahkan yang majori sukuk negara Indonesia. Kita klik pindah ke beli motor, kita fullkan, kita pindahkan, konfirmasi, pemindahan unit reksadana telah berhasil. Jadi seperti itu. Jadi di sini sudah ada 3 portofolio, yaitu dana tabungan untuk jenis reksadana pasar uang, dan juga dana pensiun untuk reksadana saham, serta dana beli motor untuk reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Jadi seperti itu.